Baik, kemudian sekarang saya bertanya kepada Dokter Tonang. Dokter Tonang, berdasarkan analisis dokter, sebenarnya kalau pemerintah dengan angka kasus corona ini tinggi mengambil kebijakan yang semakin ketat lagi dibandingkan sebelumnya, apakah ini memang sangat diperlukan atau mungkinkah bahwa berefek banyak atau lebih kepada ekonomi, rakyat juga tidak setuju karena ekonomi pasti terhenti. Tapi memang seperti apa dokter melihatnya? Baik, ngaten, kita harus mulai sekarang ini kan mengulang tahun lalu jadinya ya. Kita sebenarnya tidak boleh loh mempertentangkan antara kesehatan dengan ekonomi. Dalam bahasa praktis sehari-hari aja saya katakan bahwa kita tetap bisa kerja walaupun pakai masker. Itu yang kita luruskan. Dan sampai seolah-olah kalau kita pakai protokol kesehatan terus tidak bisa kerja. Itu yang harus kita luruskan betul pemahaman seperti ini. Kalau sudah seperti itu, kita bisa katakan, Anda tetap bisa kerja, tapi tetap pakai protokol kesehatan. Itu yang kita jaga. Tentu tidak nyaman pasti, tetapi itulah risiko dari kondisi kita. Dan kemudian oleh karena itu terus dibiarkan menjadi kendor, ini yang risiko untuk kita. Nah sekarang untuk yang lebih relatif soal lebih praktis ya soal kondisi hari ini. Untuk beberapa daerah yang masih sudah melonjak betul, mohon maaf saya kira tadi sudah saya juga oleh Bu Dr. Siti Nadia adalah kita tegas. Kalau perlu memang harus ada proses ya sebulah namanya apalah, intinya adalah ada suatu lockdown lah. Perkara namanya apa monggo yang diambil nama yang paling nyaman, tapi intinya adalah kita batasi betul supaya tidak meluas. Mari kita bahas bahwa dari satu tempat saja sudah menyebar sekarang. Seperti di Kudus kan sudah mulai menyebar ke daerah sekitarnya juga. Kalau tidak kita kawal betul, ya akan menyebar. Nah untuk daerah lain kita mulai preventif sekarang. Jangan dikira bahwa yang kasus rendah itu betul-betul rendah. Kalau memang tesnya kurang ya akan tetap rendah terus gitu. Nah kalau tesnya kita cukup baru kita bisa membuat kebijakan yang betul-betul nanti berbasis pada data. Ini yang menurut saya juga pelajaran kita hari ini ya, bahwa kita sempat terlena beberapa waktu ini dengan data yang seolah-olah rendah tadi. Ya, Dokter Siti Nadia, lantas dari Kemenkes bagaimana melihatnya bahwa ada program vaksinasi yang saat ini berjalan, tapi angka kasus positifnya sangat tinggi. Tapi kalaupun semakin diperketat kebijakannya, pasti bertentangan dengan pemulihan ekonomi nasional. Ini bagaimana, dokter? Iya, jadi memang seperti Dokter Tonang sampaikan bahwa memang pemerintah kan melakukan kebijakan dalam penanganan pandemi COVID-19 ini dalam strategi rem dan gas ya. Artinya memang pada saat-saat tertentu kita harus merem. Merem ini artinya kemudian mengurangi betul-betul mobilitas, membatasi kemudian pergerakan masyarakat. Dan ini kita mulai pada level yang paling terkecil yaitu di tingkat RT RW. Adanya kampung-kampung tangguh, pos-pos tangguh itu juga merupakan pergerakan yang lebih dekat ya kepada masyarakat untuk betul-betul memastikan protokol kesehatan itu dijalankan. Saya sangat sepakat dengan yang disampaikan Dr. Tonang, bukan berarti kemudian kalau namanya lockdown itu ataupun bekerja itu di masa pandemi ini kita sama sekali tidak bisa lakukan. Artinya kita masih bisa melakukan sebagian besar aktivitas kita, tapi ingat jangan pernah mengendorkan protokol kesehatan. Nah, itu kuncinya. Masyarakat ini cenderung kalau kemudian kita melakukan pelonggaran, misalnya pusat perbelanjaan dibuka, pasar kemudian dibebaskan, kemudian ada aktivitas-aktivitas lain, kemudian bukannya mengetatkan protokol kesehatan ya, malah justru tadi protokol kesehatannya makin kendor. Nah di sisi lain upaya kita juga untuk berpacu dengan adanya varian baru ataupun juga untuk menekan laju penularan tadi adalah mempercepat vaksinasi. Dan saat ini kita terus meningkatkan vaksinasi kita, bahkan sudah memperluas sasaran sampai dengan di atas usia 50 tahun dan seperti kota DKI Jakarta itu sudah kita mulai untuk seluruh umur. Nah artinya masyarakat juga dihimbau jangan sampai masih ada persepsi bahwa kalau orang dengan komorbid justru itu tidak boleh divaksin atau berbahaya vaksinnya. Justru orang yang lansia kemudian memiliki komorbid itu yang harus diutamakan untuk divaksinasi supaya tadi memberikan perlindungan dan pada saat keadaan seperti ini antisipasi ini bisa berjalan dengan baik. Jadi ini yang harus kita lakukan. Iya, terakhir mungkin Dokter Tonang, himbauan ya untuk masyarakat sambil pastinya pemerintah akan memikirkan cara untuk mengendalikan laju positif corona di Indonesia, ini bagaimana? Baik, mari kita menjadi masyarakat yang cerdas. Cerdas itu dalam arti kita menjalankan semua sesuai dengan ketentuan, tetapi mari kita kawal bersama-sama. Caranya adalah lakukan semua protokol kesehatan dengan ketat. Sudah itu dulu, nah setelah itu baru kita bicara mengenai bagaimana menghadapi kerumunan, bagaimana menghindari mobilitas, itu yang kita lakukan. Sudah tidak saatnya lagi kita sekarang saling menyalahkan karena tidak ada gunanya. Yang penting ke depan adalah sekali lagi, jangan lelah, jangan menyerah, jangan terserah yang kita pegang sekarang.
patuhi apa yang menjadi ketentuan bersama demi melindungi diri sendiri dan orang-orang yang kita cintai. Itu sekret demikian. Ya, tegas saja demikian. Terima kasih. Ya, Dokter Siti Nadia, ini bagaimana Dokter Siti Nadia kemudian memberikan himbauan untuk masyarakat supaya patuh dengan protokol kesehatan, lakukan atau ikuti vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah seperti apa? Ya, jadi tidak ada kata terlambat untuk kita semua menurunkan atau mencegah terjadinya lonjakan kasus. Walaupun kita tahu ada tren peningkatan, ada varian baru. Mari tentunya kita bersama-sama sesuai dengan tadi disampaikan oleh Tonang adalah tetap jalankan protokol kesehatan. Karena kuncinya itu adalah protokol kesehatan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian kita merasa kesehatan kita kurang baik, segera lakukan tes. Jangan merasa takut untuk dites, jangan merasa kemudian terstigma oleh tes atau lainnya. Dan yang penting kami juga menghimbau pemerintah daerah untuk mendorong pelacakan kasus itu betul-betul terjadi untuk satu kasus positif itu 20 sampai 30 orang dilacak supaya tadi yang disampaikan Dr. Tonang segera memisahkan kasus yang positif atau orang yang sakit dari kelompok orang yang sehat sehingga betul-betul kita bisa mengendalikan pandemi ini. Baik, terima kasih Dokter Siti Nadia, terima kasih Dokter Tonang. Memang rem yang terbaik dan paling efektif memang adalah di diri kita sendiri pemirsa untuk hindari kerumunan dan juga pastinya adalah taat protokol kesehatan. Saya Cica Anissa menutup Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.